Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ririn Media akan menjelaskan ulang materi perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Satu, pengertian produsen adalah orang yang menghasilkan suatu barang atau jasa yang mempunyai nilai pakai dan nilai guna untuk dikonsumsi oleh konsumen. Dua, pengertian produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Tiga, tujuan produksi secara umum bagi konsumen, memenuhi kebutuhan manusia untuk mencapai kemakmuran. Kemakmuran akan tercapai jika tersedia barang dan jasa dalam jumlah yang mencukupi. 4. Tujuan produksi bagi konsumen untuk meningkatkan keuntungan dan menjaga kehidupan perusahaan. 5. Faktor-faktor produksi. A. Faktor produksi tetap adalah faktor produksi yang jumlahnya tetap berapapun jumlah produksinya, contoh mesin pabrik dan gedung. B. Faktor produksi variabel adalah faktor produksi yang jumlahnya berubah-ubah tergantung jumlah yang diproduksi, contoh bahan baku dan tenaga kerja. 6. Pengertian perilaku produsen adalah semua upaya yang dilakukan oleh produsen dalam menghasilkan produk yang berkualitas dan efisien serta dapat diterima dengan baik di pasaran dan maupun menghasilkan laba yang besar. 7. Teori perilaku produsen merupakan sebuah teori yang menggambarkan perilaku produsen dalam menghasilkan produk, barang, atau jasa. Faktor-faktor dalam produksi. A. Produksi dengan menggunakan satu variabel bebas. Kombinasi penggunaan satu variabel bebas dapat diterapkan di bidang pertanian. Macam-macamnya variabel bebas adalah manusia atau tenaga kerja. Variabel tetap adalah tanah dan mesin. Dengan adanya satu variabel bebas dalam proses produksi, maka seorang produsen hanya dapat mengubah atau menambah jumlah tenaga kerjanya saja saat mengharapkan hasil produksi atau output yang besar. Akan tetapi, seiring dengan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang digunakan, marginal produksi akan mengalami penurunan sehingga mencapai titik nol, disebut dengan law of diminishing returns atau hukum tambah hasil yang semakin berkurang. B. Produksi dengan menggunakan dua variabel. Produksi dengan menggunakan dua variabel bebas ini berasumsi bahwa pada jangka waktu yang relatif lama, semua faktor produksi akan berubah menjadi produksi variabel. Contoh, dalam suatu perusahaan manufaktur terdapat dua faktor produksi bebas, yaitu tenaga kerja dan modal. Modal dalam perusahaan manufaktur ini seperti mesin. C. Circular flow diagram. 1. Peran pelaku ekonomi. A. Rumah tangga konsumsi berperan sebagai penyedia faktor-faktor. B. Rumah tangga produksi. C. Pemerintah. D. Masyarakat luar negeri. 2. Diagram interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi. A. Diagram interaksi antar dua perilaku ekonomi. B. Diagram interaksi antar tiga pelaku kegiatan ekonomi. Rumah tangga produksi berperan sebagai penghasil barang dan jasa serta pemakai faktor-faktor produksi yang ditawarkan rumah tangga konsumsi. Rumah tangga produksi akan kepada rumah tangga konsumsi berupa gaji, upah, maupun uang sewaan antar pemakaian faktor-faktor produksi. Rumah tangga konsumsi memberikan balas jasa berupa pajak kepada pemerintah sebagai balas jasa atas penggunaan sarana dan prasarana yang telah disediakan. C. Diagram interaksi antara empat perilaku pelaku kegiatan ekonomi.
masyarakat luar negeri. Dalam diagram interaksi, 4 faktor memiliki peran sebagai berikut. 1. Mengimpor barang-barang hasil produksi rumah tangga produksi. 2. Menyediakan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan rumah tangga produksi. 3. Mengekspor barang-barang hasil produksinya ke rumah tangga konsumsi. 4. Menerima ekspor faktor-faktor produksi dari rumah tangga konsumsi. Baiklah, segitu saja penjelasan ulang materi perilaku produsen dalam kegiatan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.